Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul khotbah ini adalah Kristus yang sangat unggul, yang terdapat dalam Yohanes 6 ayat 14-21. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara sekalian, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, saudara, memang ada sebagian orang yang sangat tertarik dengan mujizat seperti yang tertulis berikut ini. 1 Korintus 1:22, orang Yahudi menuntut keajaiban sebagai bukti, dan orang Yunani mementingkan kebijaksanaan dunia ini, dalam terjemahan sehari-hari. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi menuntut keajaiban, mujizat-mujizat. Kalau engkau adalah utusan Tuhan, lakukan mujizat supaya kalian percaya. Itu adalah tuntutan orang Yahudi. Tapi orang Yunani mementingkan kebijaksanaan dunia, yakni filsafat yang mereka rindu dan mereka mau dengar. Terus sekalian, bagi orang Yahudi salah satu tanda dari seorang nabi, orang yang diutus Tuhan adalah orang itu harus bisa melakukan mujizat. Bagi orang Yunani gandrung akan hikmat. Dari mereka lah muncul ahli-ahli filsafat yang kita kenal, yaitu Socrates, Plato, Aristoteles dan lain-lain. Itu 3 filsuf yang terkenal. Ya, itulah orang Yunani. Memang mereka menuntut akan kebijaksanaan, menuntut akan hikmat yang mereka terima lewat filsafat yang para filsuf ajarkan. Terus sekalian, walaupun Rasul Paulus pernah melakukan beberapa mujizat dan pernah belajar filsafat Yunani, ya, tetapi ketika ber-PI, sang Rasul tidak menekankan keduanya. Walaupun Rasul Paulus pernah melakukan beberapa mujizat atas nama Tuhan dan pernah belajar filsafat Yunani. Lihat Kisah Rasul pasal 17. Karena sang Rasul pernah belajar filsafat Yunani, maka sang Rasul berani pergi ke Yunani, bahkan pergi berkhotbah di satu tempat yang terkenal di mana para filsuf biasa bersoal jawab dengan murid-muridnya di sana. Dan tempat itu namanya Areopagus. Lihat Kisah Rasul 17. Rasul Paulus menekankan pada salib. Dia bukan menekankan pada mujizat, dia bukan menekankan pada pelajaran atau pembelajaran filsafat, tapi dia menekankan pada salib. Kenapa dia menekankan pada salib? Karena salib adalah yang mendamaikan manusia dengan Allah, juga manusia dengan sesamanya. Pada salib itulah sang firman Allah, yaitu Yesus Kristus, rela menderita menggantikan kita orang berdosa. Puji Tuhan. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Dalam terjemahan sehari-hari, ya. Tapi kita ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Berita itu menyinggung perasaan orang Yahudi dan dianggap omong kosong oleh orang-orang bukan Yahudi. Ya, lihat dalam Yohanes 6 ayat 14b, ya, yang kita baca tadi. Mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Inilah orang-orang Yahudi yang pada waktu itu
mereka selalu mengkaitkan, apakah nabi ini adalah nabi yang sudah dinubuatkan dalam kitab Ulangan itu. Sekalian, sehingga waktu mereka melihat Yesus melakukan banyak mujizat, mereka mulai bertanya satu sama lain, apakah Yesus ini benar-benar nabi yang dinubuatkan oleh Musa dalam kitab Ulangan itu. Sekalian lihat Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi, kata Tuhan ya, nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Itu kata Musa ya kepada Bani Israel waktu itu. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya, apakah persamaan Yesus dengan Musa? Nah, kita melihat yang pertama, Yesus adalah pribadi yang dinubuatkan Musa. Dikatakan dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, dari antara saudaramu. Maksudnya Yesus memang berasal dari bangsa Yahudi, seperti Musa berasal dari bangsa Yahudi. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, sewaktu masih bayi, Yesus dan Musa sama-sama mengalami ancaman pembunuhan, namun diselamatkan. Musa pada waktu itu ada ancaman dari Firaun yang mau membunuh setiap bayi di bawah umur 2 tahun. Yesus pun sama, ya. Yesus diancam pembunuhan oleh Herodes, ya, yang mengancam dan mencari bayi Yesus itu, tetapi diselamatkan. Ya, itu persamaan kedua. Yang ketiga, persamaan ketiga, sama-sama Yesus dan Musa pernah hidup di Mesir. Ya, lihat Matius 2 ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Raja Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ya, memang Yesus karena diancam oleh Herodes, maka Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke Mesir. Dan dari Mesir setelah Herodes mati, Yesus dipanggil kembali ke Kanaan. Oh sekalian, ini penggenapan nubuat ini. Oh sekalian. Nah, yang berikutnya, yang keempat, apakah persamaan Yesus dengan Musa? Dengan kuasa Tuhan, keduanya pernah melakukan banyak mujizat. Musa pernah dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mujizat dengan kuasa Tuhan. Yesus pun sama, puluhan mujizat yang Yesus lakukan untuk menobatkan banyak orang untuk percaya Yesus. Ya. Yang kelima, keduanya Yesus dan Musa pernah hidup di padang gurun. Musa pernah hidup 40 tahun. Yesus pernah berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Ya. Yang keenam, Musa memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi Yesus memimpin umat yang percaya kepadanya keluar dari perbudakan dosa. Yang ketujuh, Musa menyampaikan 10 hukum Taurat dari Allah Yahweh, tetapi Yesus memberi umatnya hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lihat Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ya, persamaan yang ke-8 antara Yesus dengan Musa adalah Yesus mati dan bangkit lagi dan tidak mati lagi. Ya, beda dengan Lazarus ya. Lazarus mati dibangkitkan, kemudian berapa lama kemudian Lazarus mati lagi, ya, karena usia. Ya. Musa mati memang, walaupun kuburan Musa tidak ditemukan oleh orang-orang lain. Ya. Lihat dalam Ulangan 34 ayat 6. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ya. Lalu bagaimana dengan Yesus? Perkataan malaikat ya kepada perempuan-perempuan yang mau menjenguk kubur Yesus itu. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia
tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Memang kosong. Ya. Terus sekalian di sini kita melihat ada 8 persamaan. Saudara bisa kembangkan lagi, mungkin lebih dari ini. Ya. Persamaan antara Yesus dengan Musa. Ya. Jadi memang Yesus adalah penggenapan daripada janji Tuhan itu yang kita baca tadi. Ya. Oke. Yohanes 6 ayat 15 kembali kepada Yohanes 6. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi orang-orang setelah dikasih makan 5.000 orang laki-laki, enggak termasuk perempuan dan anak-anak. Saya pikir kalau 5.000 laki-laki, biasa perempuan lebih banyak daripada laki-laki kalau mereka beribadah atau mereka mau dengar firman. Mungkin perempuan 6.000 dan biasa sebagian perempuan datang dengan membawa anak-anak. Mungkin 1.000 orang. Jadi mungkin 12.000 orang yang datang. Dan Yesus memberi makan 12.000 orang dengan 5 kutu roti dan 2 ekor ikan. Ya. Dan sisa 12 bakul. Ya. Sehingga ketika itu mereka melihat, luar biasa orang ini ya. Kalau dia jadi pemimpin kita, kita nggak akan kelaparan. Karena orang ini bisa melakukan banyak mujizat. Ya, lalu mereka bersepakat, ayo kita jadikan dia sebagai raja. Tapi raja dunia ini, raja bagi orang Israel. Dan Yesus tahu gelagat itu, Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Manusia cenderung suka memperalat orang lain. Termasuk kalau bisa memperalat Tuhan juga. Nah ini repotnya manusia. Manusia terlalu berani. Manusia biasa memperalat orang lain, memperalat orang tuanya, memperalat anaknya, memperalat suami atau istrinya, memperalat teman-temannya. Yang sangat berani adalah mereka manusia berusaha memperalat Allah juga untuk ambisi manusia itu sendiri. Ya, tetapi tidak bisa. Allah tuh pencipta, Allah maha kuasa. Allah nggak bisa kita peralat. Ya, ini suatu hal yang penting. Iya. Tujuannya adalah untuk memenuhi ambisi diri sendiri. Tidak mencari pimpinan Tuhan lebih dahulu. Ya, manusia berusaha, apalagi manusia yang ambisius, berusaha memperalat orang lain, bahkan memperalat Tuhan, ya, demi mencapai ambisinya sendiri. Ya, sebenarnya musuh dalam tanda kutip ya, musuh kita seringkali adalah hal-hal yang kita mau instan, semuanya mau serba instan. Ya, urus izin instan, urus berbagai mau kuliah instan, ya, instan untuk mendapat kekayaan, instan, ya, itulah musuh kita. Ya. Terus kalian pada waktu Yesus memberi makan itu, ya, 12.000 orang itu, ya, sudah ada ribuan orang jadi pengikut Yesus. Ya, kalau kita pikir secara manusia, buat apa sih Yesus harus disalibkan? Cari masalah yang berat, cari penderitaan. Itu sudah ada ribuan orang yang sudah bersepakat menjadikan Yesus sebagai raja. Sudah ikut saja, biar mereka yang menjadikan Yesus sebagai raja. Apakah demikian yang Yesus lakukan? Memang ada hal-hal yang sudah baik, tapi hal-hal yang sudah baik seringkali jadi musuh daripada hal-hal yang lebih baik. Nah ini, seringkali kita sulit membedakan yang ini buruk, yang ini baik. Ini bagus nih, baik nih. Kita pikir kita sudah cukup, kita sudah puas. Tidak. Kalau kita mau cari lebih sungguh lagi, ternyata masih ada hal-hal yang lebih baik, bahkan yang paling baik. Karena itu perlu hikmat untuk membedakan hal-hal itu. Tawaran seperti itu juga dialami oleh manusia Yesus. Yesus sebagai manusia ditawari untuk cepat-cepat jadi raja dunia ini. Raja di Yahudi itu. Bagi bangsa Yahudi. Nah, waktu Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia tidak datang untuk jadi raja di dunia. Ini penting ya. 2000 tahun yang lalu Yesus datang bukan untuk jadi raja di dunia. Tapi dia datang khusus untuk mati dan bangkit. Dia datang untuk mengaruniakan penebusan bagi umatnya yang berdosa. Ya, ini penting. Ya, tawaran untuk jadi raja di dunia, yaitu Raja Israel, terlalu kecil bagi Yesus. Yesus
Tujuan datang 2000 tahun lalu ke dunia bukan untuk jadi raja Israel. Terlalu kecil bagi dia. Ya, lihat iblis berusaha menghalangi misi Yesus untuk mati di salib. Wah, iblis berusaha jangan sampai menghalangi Yesus mati di salib. Sebab iblis tahu kalau Yesus mati di salib, itu berarti Yesus mengalahkan iblis dan mengalahkan dosa. Dari mana kita tahu? Dari Kolose 2 14 dan 15. Iya, lihat. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Jadi Yesus disalib bukan Yesus kalah. Justru disalib itulah dia menang. Dia memakukan pada kayu salib segala surat hutang dosa kita dan melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa, yaitu iblis dan roh-roh jahat, kuasa-kuasa roh itu. Iblis pernah berusaha menghalangi Yesus untuk disalibkan lewat lidah seorang yang baru saja dipuji oleh Yesus. Siapa itu? Lidah Rasul Petrus. Ya. Coba kita bandingkan. Matius 16 ayat 22 dan 23. Tapi Petrus setelah Yesus menyatakan niatnya untuk pergi ke Yerusalem, diserahkan dan mati disalib, lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maksudnya tidak akan menimpa Yesus, hal penderitaan Yesus dan kematian Yesus dia salib itu. Namun apa respon Yesus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis." Loh, Petrus kok disebut iblis? Maksudnya lidahnya Petrus pada waktu itu dipakai oleh iblis untuk melemahkan tekad daripada Yesus untuk pergi ke Yerusalem dan untuk Yesus disalibkan. Sehingga Yesus berkata, "Nyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia." Memang manusia seringkali dikuasai oleh ambisinya pribadi. Bahkan sebagian orang yang disebut sebagai hamba Tuhan, kalau nggak hati-hati, kita bisa dipakai oleh iblis untuk melaksanakan ambisi atau rencana iblis. Kita bukan menjadi hamba Tuhan yang dipakai untuk melaksanakan rencana Tuhan. Ya. Oke. Yesus bisa saja ikut kemauan banyak orang dan menjadi raja di Yahudi. Tapi dia tidak akan mati di salib. Dia tidak akan menjadi juru selamat umatnya di dunia. Dan dia tidak akan mengalahkan iblis yang jadi biang kerok dari semua kejahatan di dunia. Dan Yesus tidak mau hal itu terjadi. Ya. Iblis mengajar kita untuk cepat-cepat mau petik panen. Namun umat Tuhan perlu sabar sebentar lagi. Ya, ini penting sekali. Dalam banyak hal dalam hidup kita sehari-hari, kita perlu mempunyai sikap hati. Sabar sebentar lagi. Usaha lebih keras lagi. Karena kalau kita berusaha sabar sebentar lagi, lebih keras lagi, maka kita akan memetik panen yang terbaik pada saat yang tepat. Ini penting. Jangan buru-buru memetik panen yang belum waktunya. Iya, berapa hari yang lalu kami lihat, wah, pohon pisang kami sudah berbuah, ya, dan buahnya itu sudah 75% besar. Ya, tinggal 25% tinggal tunggu kuning. Tapi sayangnya pada satu pagi kami lihat, kok pohon pisangnya patah? Mungkin karena kena angin kencang ya, hanya patah. Akibatnya kami panggil seorang bapak yang bisa membantu kami. Pak, bisa nggak diselamatkan? Pohon pisang yang patah ini bisa ditegakkan kembali. Dia bilang nggak bisa, Pak. Harus ditebang. Wah, ya sudah. Kami terpaksa tebang buahnya yang baru 75% itu. Ya sudah, 75% ya kami sekap ya supaya bisa matang. Cuma sayang tidak maksimum, tidak optimal hasilnya. Terus sekalian, kita kalau mau memanen pohon, tunggu
Ya, usaha lagi sampai akhirnya final, baru kita panen hasilnya yang mantap, sekalian. Ini suatu hal yang penting. Ya, dalam segala aspek hidup kita harus sabar, berusaha lebih keras supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri karena orang-orang itu berusaha memaksa dia, menjadikan dia sebagai raja. Yesus nggak mau menikmati kemuliaan sebelum waktunya. Demikian juga kita sebagai umatnya. Jangan kita mau menikmati kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita sebelum waktunya. Nah, bandingkan. Filipus itu baru saja dipakai Tuhan untuk melayani mengabarkan Injil ke Samaria. Oh, banyak orang bertobat di Samaria. Oh, banyak orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Setelah sukses, ya, Filipus kembali mengunjungi orang-orang yang baru bertobat tuh, ya. Tapi setelah itu langsung Roh Kudus memimpin Filipus pergi untuk ber-PI ke satu orang. Sudah bayangkan, dari tempat yang begitu banyak orang bertobat, tempat yang di Filipus dianggap sebagai penginjil yang hebat, ya. Tapi Roh Kudus memindahkan dia untuk ber-PI ke satu orang Sida Ethiopia. Ya, coba saudara lihat. Ya. Nah, saudara lihat ya, ini petanya. Kisah Rasul 8. Mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Jalan yang sunyi. Dari ribuan orang di Samaria, Filipus diutus Tuhan ke satu tempat jalan yang sunyi. Ya. Nunggu siapa? Nunggu seorang Sida yang mau pulang dari Yerusalem, mau pulang ke daerah Ethiopia. Saudara lihat gambarnya itu, ya. Dari Israel sampai ke Ethiopia itu jarak yang enggak sebentar, saudara. Itu jaraknya sampai sekitar 2.500 km. Jadi kira-kira 2,5 kali panjangnya ujung barat Jawa sampai ujung timur Jawa. 2,5 kalinya. Dan itu Sida itu baru pulang dari Yerusalem mendengarkan Taurat, dan Filipus disuruh oleh Tuhan untuk menginjili Sida ini. Dan pada satu Sida itu dibuka hatinya oleh Tuhan, terima Yesus dan dibaptiskan, dan dia pulang ke Ethiopia dan mendirikan gereja Tuhan yang pertama di Ethiopia. Oh, luar biasa. Jadi di sini kita melihat pimpinan Tuhan tuh luar biasa. Jangan kita mendikte Tuhan. Tuhan maunya di sini loh, maunya ke situ loh. Ikut saja pada pimpinan Tuhan. Walaupun seringkali kita mungkin ngomel, oh saya sudah enak di sana, kok saya dipindahkan ke tempat yang sunyi, ya. Tapi Tuhan punya rencana yang agung, ya. Puji Tuhan. Ya. Nah, kalau hidup bersama Yesus, kita akan melihat dan mengalami kemuliaan Tuhan lebih besar lagi. Yohanes 6 ayat 18-20. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung ke 2-3 mil jauhnya, mereka lihat Yesus berjalan di atas air. Nah ini mujizat yang berikutnya daripada Yesus. Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, ya, maka ketakutan mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Aku bukan hantu, aku ini Tuhan yang berjalan di atas air yang bergelora, air danau Tiberias itu. Ya. Para murid Tuhan bukan hanya kenal Yesus yang mampu memberi makan ribuan orang, tapi Yesus yang bisa berjalan di atas air dan menundukkan angin kencang di danau. Puji Tuhan. Ingat ya, kalau mau mengalami banyak mujizat Tuhan, teruslah berjalan bersama Tuhan. Terus ikuti pimpinan Tuhan. Terus berjalan bersama Tuhan. Walaupun akan menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan. Walaupun banyak tantangan, tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita, memberikan kita hikmat, kekuatan,
dan kemampuan sehingga kita menang menghadapi tantangan itu. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku ini jangan takut. Ya, bukan hantu, tapi Tuhan. Apakah takut selalu berarti negatif? Apakah ada takut yang positif? Pertanyaannya ya. Ada takut yang positif. Misalnya, takutlah pada hal-hal yang perlu kita takuti. Misalnya takutlah pada Allah. Takutlah untuk berbuat dosa. Itu takut yang benar. Namun beranilah untuk berbuat baik dan berani untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita harus berani melakukan kehendak Tuhan. Berani untuk bersaksi bagi Tuhan. Ya. Karena dosa, kita sering berani dalam hal berbuat dosa dan takut untuk bersaksi dan takut untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu karena dosa. Ya. Hitam oleh dosa disebut putih, padahal itu hitam. Ya. Putih karena dosa dianggap sebagai itu jangan melakukan hal itu. Ya. Itu ketinggalan zaman. Ya. Itu kuno itu. Ya. Dosa seringkali memutarbalikan. Ya. Oke, Yohanes 6 ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, lalu dengan senang hati mereka menerima dia ke dalam perahu dan saat itu juga perahu mereka itu sampai di tempat tujuan. Demi persekutuan dengan para muridnya, Yesus ikut naik perahu dengan mereka. Walaupun Yesus mampu terus berjalan di atas air, tapi demi persekutuan dengan muridnya, Yesus ikut naik perahu dengan muridnya. Iya. Lalu Yesus memberi pelajaran rohani yang baru bagi orang-orang yang terus-menerus mencari Yesus. Mereka mencari Yesus kemana saja Yesus pergi, mereka cari. Dan karena apa? Karena mereka melihat mujizat yang Yesus lakukan. Ya. Karena mereka perutnya jadi kenyang karena Yesus memberi mereka makan. Ya. Mereka cari Yesus. Tapi Yesus memberikan pelajaran baru. Yesus berkata apa kepada mereka? Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ya, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, janganlah bekerja untuk mendapat makanan yang bisa habis dan busuk. Bekerjalah untuk mendapat makanan yang gak bisa busuk dan yang memberi hidup sejati dan kekal. Makanan itu akan diberikan oleh anak manusia kepadamu, yaitu Tuhan Yesus ya. Sebab ia sudah dilantik oleh Allah Bapa. Nah, ini Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang baru. Iya, rajin untuk bekerja itu baik. Ya, orang yang malas itu nggak baik. Ya. Rajin untuk bekerja itu baik. Rajin mengerjakan yang tepat ini penting. Lebih baik. Ya. Oh, anak tuh rajin, cuma sayang. Pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh orang lain, dia juga lakukan. Jadi kurang baik dia. Ya. Harusnya dia punya satu sikapan. Oh, yang ini orang lain yang harus lakukan. Yang ini yang lain, oke, saya lakukan. Jadi saudara, rajin itu memang baik. Tapi rajin mengerjakan yang tepat itu lebih baik. Ya. Namun kerja untuk mencari hidup kekal itu yang paling baik. The best. Ya. Bekerjalah untuk hal yang mendatangkan hidup kekal itu. Bekerjalah untuk mencari hidup yang kekal. Bukan hanya hidup yang fana di dunia ini saja. Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Yohanes 33-35. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ini penting. Nggak ada seorang manusia pun, nabi manapun yang pernah berkata hal yang luar biasa nih. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yaitu dalam terjemahan lain dikatakan, ia tidak akan haus untuk selamanya. Ya. Sekalian, saya ingat lagu lama waktu saya masih kecil. Di gereja kami yang waktu lalu ya.
Tuhanku roti kehidupan, Tuhanku air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selama-lamanya. Lagu yang sederhana, tapi lagu itu masih tetap saya ingat puluhan tahun yang lalu. Ya. Tuhanku roti kehidupan, Tuhanku air kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus sejajar dengan Matius 4 ayat 4. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Tuhan Yesus adalah sang firman Tuhan yang menjadi daging. The word became flesh. Firman yang menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Ya, hidup sebagai umat Tuhan adalah hidup yang sangat beruntung. Kenapa saya bilang sangat beruntung? Dalam kehidupan yang fana di dunia ini, kita percaya pada Tuhan dan bekerja dengan rajin dan benar, akibatnya kita dijamin kehidupan kita. Bandingkan misalnya, ya Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini dalam kaitan dengan apa? Dalam kebutuhan kita sehari-hari di dunia ini. Ya, Tuhan adalah Allah yang menolong memenuhi segala kebutuhan kita. Makanya Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi keperluanmu, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Namun kita juga percaya pada Yesus sebagai sang roti hidup yang mampu memberikan kita hidup yang kekal. Bukan hidup yang sementara ini saja, tapi hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Perkataan Yesus, akulah roti hidup, tidak pernah diucapkan oleh seorang manusia lainnya. Gak ada nabi, gak ada rabi, gak ada filsuf yang berani mengucapkan kalimat yang begitu luar biasa. Akulah roti hidup, the bread of life. Ya. Banyak perkataan Yesus yang unik, gak pernah diucapkan oleh seorang pun di dunia ini. Apa itu yang unik itu? Ya. Lihat ya, akulah roti hidup, itu unik sekali. Ya. Kemudian Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ini perkataan ini unik sekali. Nggak ada orang lain yang berani mengatakannya. Ya. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dalam bahasa Inggris dikatakan, before Abraham was kata kerja lampau, ya. I am, kata kerja present. Aku di hadapan Tuhan itu selalu I am, karena Tuhan itu adil, Tuhan itu kekal. Ya. Before Abraham was, Abraham pernah hidup sekian ribu tahun yang lalu, tapi dia sudah mati secara manusia, ya. Tubuhnya sudah dikubur, ya. Dan akan dibangkitkan nanti pada waktu Yesus datang kedua kali. Tapi Tuhan Yesus selalu menyebut dirinya sebagai I am present. Karena dialah Allah yang kekal itu. Puji Tuhan. Iya, Yohanes 11. Kata Yesus, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini perkataannya luar biasa. Ya. Perkataan yang unik dari Yesus. Ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iya, ini perkataan luar biasa. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan ho hodos, the way, ho aletheia, the truth, and ho zoe, the life. Satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Gak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ya, Yohanes 14 ayat 27. Yesus berkata apa? Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perkataan luar biasa dari Yesus, ya. Ya, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. I have overcome the world. Itu kata Yesus lagi. Ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini juga unik. Gak ada orang lain yang berani mengatakannya. Ya. Iya, saudara sekalian, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan satu persatu ayat itu. Tapi lain kesempatan kita akan mempelajarinya. Biarlah apa yang kita pelajari dari ayat-ayat firman Tuhan menguatkan iman kita, meneguhkan hati kita, menghibur kita menghadapi berbagai tantangan. Kita yakin Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita manusia yang berdosa. Terus sekalian, mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Coba.